Oke, Sat. Ini kita sekarang masuk ke video kedua. Ini Iya. video kedua nih kita bisa bilang miris iya, tragis juga iya. Jadi ini satu video nih, Sat. Iya. Bagaimana ada seorang akhwat, seorang wanita yang sedang sholat dan dia dipukul sama orang dan Allahu Akbar. dua kali saja dipukul. Subhanallah. Sampai akhirnya barang-barangnya diambil, Ini Sat. sampai sempoyongan begitu tuh. Aduh, kasihan, Sat. Nggak Allah. tega gitu. Nauzubillah, nauzubillah. Nah, ini kan ngeri banget nih, Sat. Iya. Ini gimana, Sat? Hukuman orang nih ya, orang yang memukul orang sedang ibadah, mengganggu aja nggak boleh. Ini dipukul orangnya. Ini seperti apa gitu Itu ya. gimana, Sat? Kalau Iya. antum lihat sendiri, hukumannya apa, Sat? Subhanallah. Baik. Di dalam satu hadis dikatakan bahwa, ini potongan hadis yang saya kutip ya. Iya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu. Janganlah kalian menyakitinya. Iya. Wala yakhdhuluhu. Janganlah kemudian kalian merendahkannya. Wala yahkiruhu. Dan janganlah kalian menghinakannya juga. Jadi jelas. Nah, menyakiti ini ada dua. Ya. Menyakiti itu bisa secara perkataan, verbal, atau menyakiti secara perbuatan. Nah, salah satunya pemukulan ini kan adalah secara perbuatan. Baik. Nah, lebih tajamnya lagi di dalam Al-Quran, di surat Al-Ahzab di ayat 58 Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, ya, dan orang-orang yang apa yang kemudian menyakiti orang-orang yang beriman yang laki-laki dan perempuan, ya, masya Allah, bighairi maktasabu, sementara mereka nggak salah apa-apa. Ini kan orang mau sholat ini, nggak ada salah apa-apa, ibadah, nggak ngapa-ngapain, faqadihtamalu, maka dia nanti kemudian akan memikul apa? Buhtanan wa itsman mubina, memikul yang namanya kebohongan dan juga dosa yang besar. Di akhirat nanti, Sat? Betul. Memikul gitu? Memikul kebohongan dan dosa yang besar. Kita lihat kalau ayat ini apa yang dikatakan dengan memikul kebohongan, yaitu menyakiti secara verbal tadi itu. Oh, kalau kebohongan yang verbal tadi? Iya, gibah gitu ya, membicarakan orang lain, aib orang lain, kemudian kita berbohong terhadap orang lain, atau mengatakan hal namimah itu mengadu domba, ya itu kan juga suatu kebohongan yang besar, dan ini dia akan pikul nanti. Dan juga memikul dosa yang besar. Dosa yang besar bagaimana? Bayangkan antum, orang lagi sholat, kemudian dipukul, apapun alasannya. Alasannya ini dipukul, ini dahsyat sekali. Dan ini besar sekali dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang zalim. Satu lagi, Zat, tentang ini kalau kondisi seperti ini, Zat. Kita lagi sholat ibadah, tiba-tiba ada orang masuk seperti itu, tapi kita sudah melihat gerak-gerik yang sudah tidak baik, dia bawa kayu atau pentungan dan lain-lain. Kita udah feelingnya udah nggak enak nih, Zat. Itu kita lagi sholat nih, Zat, sholat fardu lagi. Itu apa yang harus kita lakukan? Itu pertama. Itu kalau misal orang, kalau binatang, kalajengking lah, ular lah, itu apa, Zat, yang bisa kita lakukan? Yang harus kita lakukan, Zat? Pada saat kemudian kita mengalami suatu bahaya yang mungkin menimpa pada diri kita, imma itu pada harta kita, imma itu pada diri kita secara fisik begitu ya, maka itu ada uzur syar'i yang kita harus melakukan pembelaan. Ad-difa asy-syar'iyyah. Jadi ad-difa asy-syar'i itu artinya adalah pembelaan. Ya, pembelaan yang syar'i. Karena ada uzur apa? Ada hal yang ingin membahayakan diri kita. Iya, ini dalam Fiqhul Islam ya. Ini ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Ini dikatakan bahwa pada saat ada imma itu binatang atau orang lain, maka kita berhak untuk membela diri. Walaupun dalam keadaan sholat itu kita bela diri kita. Bela diri kita. Tetapi harus kita pahami begini. Pada saat membelanya hanya bisa dengan suara, sudah cukup. Maka tidak diperbolehkan kemudian kita udah teriak, maling, maling. Terus kita mukulin, terus kita bahkan membunuh. Tidak. Pada saat itu bisa hanya dengan suara saja. Kan kalau orang dari depan kita bisa lihat. Kalau ini dari belakang kan nggak kelihatan. Pada saat dari depan kita lihat nih orang, oh kayaknya mau ngapain ini. Berjingkat-jingkat begitu kan, mau datang bisa kita teriak. Teriak dia lari, selesai. Nah, ada juga kemudian pada saat apabila kayak binatang berbisa dan lain-lain, nggak bisa kita hanya teriak. Pasti harus kita menghindar atau kita kebut atau dengan senjata, mungkin ada tongkat di depan kita atau lagi hujan ada payung misalnya, kita ambil payung itu kemudian kita usir. Oh, nggak boleh pukul, Zat? Jangan, karena dia tidak menyerang kita, dia hanya lewat. Begitu ya.
Nah, apabila ada bahaya dari orang pun, pada saat orang ini sepertinya kita harus membela diri dengan payung ini, maka lakukan bela diri dengan payung. Tapi tidak boleh kemudian membunuh orang itu atau memukuli orang tersebut. Hanya untuk menangkis dan membela diri saja. Kecuali memang dalam keadaan kita harus membunuh. Kalau tidak kita yang terbunuh, maka itu baru boleh melakukan itu.